Saudara sekalian, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan dan Penilaian Kinerja Manajemen. Yang pertama akan dibacakan oleh saya, Sandi Firdaus, yaitu yang pertama materinya adalah Kinerja Manajemen. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk penilaian kinerja terbagi menjadi dua, yaitu penilaian eksternal dan juga internal. Penilaian kinerja internal merupakan penilaian atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian dari pencapaian tujuan perusahaan, baik di bidang keuangan maupun keseluruhan. Sedangkan penilaian kinerja eksternal merupakan penilaian atas prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat hasil pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk membantu menetapkan strategi dalam penilaian kinerja yang terkait dengan strategi mencapai tujuan perusahaan. Terdapat 4 konsep, yaitu yang pertama, menentukan strategi, yang kedua, menentukan pengukuran strategi, yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen, yang keempat, yaitu mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi, apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu atau tidak. Yang selanjutnya adalah manfaat penilaian kinerja. Yang pertama adalah mengelola operasi organisasi secara efektif. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian pekerja. Yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat ada menyediakan umpan balik bagi karyawan yang mengenai bagaimana atasan mereka untuk menilai kinerjanya. Yang kelima ada menyediakan suatu dasar untuk distribusi penghargaan. Selanjutnya adalah kriteria kinerja. Terdapat 3 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu yang pertama, kriteria tunggal, yang kedua, kriteria beragam, dan ketiga, kriteria gabungan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kinerja keuangan. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Ukuran kinerja keuangan dipilah menjadi beberapa kelompok, seperti rasio probabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio likuiditas. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada di antara unsur-unsur dalam laporan keuangan dan membandingkan unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang sama pada tahun lalu. Analisis laporan keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan tertentu dan antara akun tertentu dan akun lain dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Dalam pelaksanaan analisis laporan keuangan, secara umum ada 2 metode analisis yang dapat digunakan oleh para analisis keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal adalah metode analisis laporan keuangan yang membandingkan suatu pos laporan keuangan dan posisi yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, analisis vertikal. Analisis vertikal yaitu analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya dari laporan keuangan tahun yang sama. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis laporan keuangan. Antara lain, analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, yaitu adalah metode untuk melihat tendensi atau kecenderungan kinerja suatu perusahaan dari tahun ke tahun, apakah kecenderungan menurun atau meningkat. Yang ketiga, analisis proporsi. Per jenis akun adalah analisis untuk melihat perubahan proporsi antara satu akun ke akun yang lain. Yang keempat, analisis break-even point adalah metode analisis untuk mengetahui tingkat
penjualan minimal yang dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Yang kelima, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yaitu metode analisis untuk mengetahui perbandingan antara satu akun tertentu dan akun lain dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Materi selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dapat dipilah dalam beberapa kelompok rasio, yaitu rasio probabilitas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dan dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan. Rasio likuiditas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar likuiditas utangnya dalam jangka pendek. Rasio leverage adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio leverage adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio aktivitas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Menghitung ROI dengan metode DuPont. Dari seluruh jenis rasio yang disebutkan sebelumnya, jenis rasio yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan adalah rasio tingkat pengembalian investasi atau Return of Investment atau ROI. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu dengan jumlah dana yang diinvestasikan dalam perusahaan pada periode tersebut. ROI sama dengan laba usaha, total aset. Manfaat melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan ROI antara lain mendorong setiap manajer menaruh perhatian serius terhadap hubungan antara pendapatan biaya dan investasi. Kedua, mendorong setiap manajer melakukan efisiensi biaya. Yang ketiga, mencegah setiap manajer melakukan investasi yang berlebihan dalam organisasi yang dipimpinnya. Terdapat 3 cara untuk meningkatkan ROI, yaitu 1. Meningkatkan peningkatan jualan yang tidak dibarengi dengan peningkatan biaya dan investasi akan meningkatkan ROI secara signifikan. Mengurangi biaya. Jika penjualan tidak meningkat atau cenderung stabil, maka upaya untuk melakukan efisiensi biaya terus merupakan tindakan yang akan meningkatkan ROI secara nyata. 3. Mengurangi aset. Tindakan mengurangi atau tidak menambah aset yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ROI dalam jangka pendek. Manfaat dan kerugian. Manfaat melakukan perencanaan dan penilaian kinerja yang dipergunakan ROI antara lain 1. Mendorong setiap manajer menaruh perhatian serius pada hubungan antara pendapatan biaya dan investasi. Kedua, mendorong setiap manajer melakukan efisiensi biaya. 3. Mencegah setiap manajer melakukan investasi yang berlebihan dalam organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan kelemahan ROI adalah tidak mendorong setiap manajer untuk melakukan investasi yang dapat mengakibatkan turunnya ROI dari pusat laba yang dipimpinnya. Setiap manajer pusat laba hanya akan memusatkan perhatian pada sasaran jangka pendek. Kinerja setiap pusat laba akan sangat dipengaruhi oleh metode penyusutan aset tetap yang digunakan.